sahabat YouTube yang selalu bahagia, ceria, dan semangat. Ketemu lagi bersama vlog saya, dan hari ini saya bersama Anda untuk melaksanakan salat Jumat di salah satu masjid yang punya sejarah tersendiri. Betapa tidak, saudara, masjid ini usianya lebih dari 100 tahun. Tertulis di sana 1903. Konon kabarnya bahwa masjid ini tertua di Kabupaten Kapuas. Nah, bagaimana keadaan masjid tersebut? Kita sholat Jumat siang hari ini di Mandumai, ibu kota Kecamatan Kapuas Barat. Dari Kuala Kapuas untuk menuju ke Mandumai, perjalanan kendaraan roda 2 sekitar 30 menit. Jadi saya harus pakai sarung tangan karena saya hari ini menggunakan kendaraan roda 2. Baik, ikuti perjalanan saya, mudah-mudahan bagi saya dan bagi kita semua manakala kita ke masjid tua ini mendapat berkah. Jangan lupa sekiranya Anda like, Anda komen, Anda subscribe. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti perjalanan saya hari ini ke Masjid Tua, Masjid Jami Al-Ikhlas di Mandumai. Oke sahabat, senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Anda, dan saya ingin memulai perjalanan di pagi hari ini dari Bundaran Besar Kuala Kapuas. Nah, bundaran yang sangat menarik di kota Kuala Kapuas. Baik, perjalanan dari Kuala Kapuas menuju ke Mandumai, ibu kota Kecamatan Kapuas Barat, sekitar 30 menit. Namun bagi Anda yang mungkin bertanya-tanya bagaimana dengan kondisi jalan di sana, nah ini dia, kita sudah berada di ini sebutannya Jalan Jepang. Anda perhatikan jalannya bagus, sisi kiri dan kanan banyak sekali rumah-rumah di sini, dan pepohonan yang cukup rindang hingga manakala Anda melewati jalur ini terasa sejuk dan nyaman. Nanti kita berada di persimpangan satu ke arah Palangkaraya, dan sebelah kanan kita akan menuju ke Mandumai. Masih suasana Idul Adha, tentu saja saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Beberapa tayangan kami mudah-mudahan memberi arti dalam kehidupan Anda, dan kami juga mohon maaf barangkali dalam kegiatan kami meliput, memberikan informasi untuk Anda ada hal-hal yang kurang berkenan, sedihlah kiranya untuk dimaafkan. Ya, kita sudah hampir di persimpangan jalan saat ini, dimana sekali lagi arah ke kiri kita akan menuju ke Palangkaraya, dan kalau kita ke arah kanan, nah kita akan menuju ke Mandumai. Dan arah Mandumai ini juga Anda bisa ke Mantangai, Tamiang, juga di Manusup juga. Nanti Anda akan ketemu jalan manakala Anda mengambil rute ke sebelah kanan. Cuaca sangat mendukung perjalanan di pagi hari, cukup cerah hingga terasa nyaman manakala saya hanya menggunakan kendaraan roda 2. Ya, kita sudah berada di persimpangan jalan
Oh ya, ternyata sebentar lagi. Ya, ini dia, kita sudah. Anda lihat, ini dia ada sebuah petunjuk di bagian sisi kiri atas. Ya, kita sekarang ke sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, sekali lagi kita ke Palangkaraya. Nah, ini dia. Mungkin jadi perhatian Anda juga, apakah jalan yang menuju ke Manduma ini kondisinya bagaimana? Saya informasikan untuk Anda bahwa sebelum saya melakukan perjalanan ini juga saya ada melakukan perjalanan ke arah Mandumai. Jalannya baik. Saya rekomendasikan untuk Anda, jalannya cukup bagus dan mulus. Nah, apalagi kalau misalnya Anda hanya menggunakan kendaraan roda 2. Ini dia jalan yang menuju ke Mandumai. Baik, sekali lagi hari ini hari Jumat, di mana di Mandumai sendiri hari Jumat ada pasar rakyat yang cukup ramai. Karena di Mandumai itu sendiri di bagian luar dari Mandumai banyak sungai-sungai kecil. Kalau di sini orang mengatakan handil. Jadi sungai-sungai kecil itu ada Sungai Ampera, ada Sungai Sungkup, ada Sungai Pitung, ada Sungai Bangah juga di situ, dan ada Anjir Kelampan. Jadi pada saat kegiatan pasar, ya, pada kegiatan pasar masyarakat sungguh sangat ramai. Cuman uniknya pasar yang ada di sini bertahan dari pukul 7 hingga pukul 9 atau pukul 10, 2 jam atau 2 jam setengah. Begitu pukul 10 sudah tidak ada pembelinya lagi, bubar seperti bubar. Perjalanan kita kali ini, oke, kita coba dulu ya, untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Mandumai, dan juga kita akan melihat bagaimana kondisi dari masjid yang berumur sekitar 118 tahun. Luar biasa. Konon kabarnya masjid ini tertua di Kabupaten Kapuas, dan barangkali di sini merupakan pusat penyebaran agama Islam di seputar Mandumai sampai ke bagian hulu dan bagian hilir. Betapa tidak, di Mandumai ini berdiri satu masjid yang cukup baik, cukup indah, walaupun penuh dengan kesederhanaan karena dia berada di desa, sekalipun dia ada di ibu kota kecamatan. Baik, kita masih di jalan arah Kapuas Mandumai. Saya persingkat, sebentar lagi kita akan berada atau kita menaiki peri penyeberangan. Ya, hampir sampai peri penyeberangan. Nah, jadi peri penyeberangan ini bukan hanya kendaraan roda 2, tapi juga di sini kendaraan roda 4 juga kadang-kadang ikut serta menaiki peri. Ya, kita sudah berada di atas peri penyeberangan, dan Anda perhatikan dari kejauhan desa Mandumai ini cukup luas ya, panjang sekali. Kalau kita ambil garis lurus dari desa Sakamangkahai mungkin sampai ke Tumbang Umap, namanya di bagian hulu,
tidak kurang dari 4 km ya, 4 km saya rasa. Dari penyeberangan rupanya juga disediakan makanan ringan di sini untuk Anda. Ya, alhamdulillah air cukup tenang mengantarkan kita menyeberang pada pagi hari ini. Ya, hari ini hari Jumat, seperti saya katakan, pasar rakyat di sini, pasar rakyat yang besar ya, sekalipun ada pasar harian, pasar rakyat yang cukup besar, pedagang-pedagang datang dari daerah Banjarmasin, Kuala Kapuas dan sekitarnya. Nah, berkumpul di Desa Mandumai ini pada hari Jumat. Jadi pembelinya cukup banyak. Tadi saya katakan dari Sungai Pitung, Sungai Sungkup, Sungai Ampera, Sungai Banga, Anjir Kelampan dan lain sebagainya. Jadi ya yang uniknya begitu jam setengah 10 atau pukul 10 pasarnya sudah bubar. Penyeberangan dikenakan biaya Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Saya nggak tahu persis, saya pernah dengar kalau tidak 25.000, 30.000 ya. Oke. Mandumai ini juga terkenal sekitar tahun 80-an, sekalipun sekarang masih bertahan. Ada STM Mandumai, di mana waktu itu yayasan dari Jerman dan Swiss mengelola STM ini. Sungguh sangat terkenal hasil-hasil dari olahan kayu, di mana pendidiknya langsung didatangkan dari Jerman dan Swiss. Ya, sudah menepi, sudah hampir tiba di Mandumai. Namun mohon maaf, saya tidak menelusuri keadaan pasar di Mandumai. Kita langsung saja untuk menuju masjid karena saya sedikit terlambat. Hari ini hari Jumat. Tentu saja nanti kalau saya berada atau ke masjid itu sedikit terlambat, sulit sekali untuk mengambil momen-momen yang ada di sekitar masjid. Nah, saya ingin nanti perlihatkan untuk Anda. Konon kabarnya di tiang-tiang yang ada di masjid itu tertulis kapan masjid itu dibangun. Oke. Ya, sekarang saya sudah berada di bagian depan masjid karena dia tidak jauh dengan Sungai Kapuas. Ini dia. Disinilah kita mengambil wudhu langsung di Sungai Kapuas. Nah, nampak Masjid Jami Al-Ikhlas Mandumai yang usianya hingga saat ini sudah 118 tahun. Luar biasa. Konstruksinya masih kayu. Anda perhatikan masih menggunakan papan, dan pagar-pagarnya pun masih menggunakan kayu. Barangkali ini bisa jadi perhatian nanti pihak pemerintah daerah. Ini merupakan
cagar budaya yang bagus saya rasa, biar masyarakat tahu. Nah, papan namanya pun sangat sederhana, ditulis Masjid Jami Al-Ikhlas, begitu saja. Ada bagian plafonnya yang nampaknya juga tidak terawat. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Alhamdulillah, akhirnya keinginan kita untuk berada di Masjid Al-Ikhlas jadi kenyataan hari ini. Nah, inilah dia masjid yang dibangun oleh pendatang yang konon katanya dari kota, dulunya sebutannya Banjarmasin itu Bandarmasin. Nah, ini 1903 bulan Agustus tanggal 4. Jadi tanggal 4 Agustus 1903. Tiang penyangga dari kayu besi atau kayu ulin. Nanti Anda perhatikan, saking aslinya kayu, ada yang tidak lurus, tapi karena kekuatan dari kayu ini sendiri, kayu ini mampu bertahan ratusan tahun. Nah, tertulis pendiri dari masjid ini adalah Bapak Sahar bin Muhtar Al-Hajj dengan tulisan Arab Melayu. Sekali lagi, tanggal berdirinya 4 Agustus 1903. Masjid ini tertua di Kabupaten Kapuas dan saat ini suasana menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Sangat sederhana. Jadi pernah direhab, cuman ketua masjid yang saya wawancarai tidak tahu persis kapan rehab total dari masjid ini. Cuman sayang rehab totalnya menurut saya terlalu rendah ya, jadi sedikit panas, jadi sirkulasi udara kurang bagus. Baik pemirsa, saat saya berbincang-bincang dengan Pak Adi Aran selaku Ketua Masjid Al-Ikhlas Maduma ini menanyakan perihal sejarah, beliau mengatakan beliau yang tahu hanya dulunya penyebaran agama Islam dari Kalimantan Selatan, dari Queen daerah Banjarmasin, ulama datang ke Madumai lalu menyebarkan agama Islam dan mendirikan sebuah masjid yang sampai saat ini namanya tidak berubah, Masjid Jami Al-Ikhlas. Dan Pak Adi Aran ini hingga saat ini dipercaya sebagai ketua kurang lebih 8 tahun. Namun beliau sangat senang diberikan kepercayaan. Beliau juga mengatakan
sungguh sangat bagus manakala pemerintah daerah memperhatikan masjid yang punya sejarah ini. Bahkan juga beliau mengatakan seandainya warga Mandumai yang berhasil di daerah-daerah lain juga memperhatikan masjid ini merupakan masjid kebanggaan warga Mandumai dan kebanggaan kita bersama, karena memang masjid ini tertua di Kabupaten Kapuas. Ya, tentu saya mengiyakan dan mendoakan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Ketua masjid ini didengar oleh pemerintah daerah dan juga diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang berasal dari Mandumai, berhasil dengan berbagai usahanya, apakah di daerah Kalimantan Tengah sendiri atau di daerah-daerah lainnya, karena masjid ini sangat istimewa bagi kita. Untuk operasional masjid, alhamdulillah menurut beliau warga atau jemaah di sini mempercayakan beliau untuk menangani hingga saat ini hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan bisa teratasi. Ya, yang unik sesuatu yang disampaikan beliau. Jadi beliau ini kalau boleh saya katakan sesuatu yang sangat istimewa. Betapa tidak. Tadi beliau begitu saya masuk menghidupkan peralatan pengeras suara beliau. Terus nanti menyampaikan pengumuman hal-hal berkaitan dengan siapa hari ini yang menjadi khatib, siapa hari ini yang menjadi imam, dan juga mengenai kas masjid beliau selaku ketua sendiri yang menyampaikan. Nah, sangat istimewa ya. Oke, bahkan pada saat pembacaan doa di mana jemaah diantaranya ingin dibacakan doa dengan menyerahkan beberapa ratus uang yang dihadiahkan untuk keluarga yang meninggal dunia. Nah, juga dibacakan oleh beliau selaku ketua. Nah, ini dia. Baik, sekali lagi hari ini hari Jumat, jadi setelah ini nanti kita akan dengarkan ada Ustadz Suryansah yang hari ini didaulat selaku khatib dan juga sebagai imam pelaksanaan salat Jumat hari ini. Ya, kami doakan bagi Anda yang menyaksikan siaran atau video ini di saat ini selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, hingga mungkin pada suatu saat Anda ingin berkunjung untuk datang ke masjid ini. Baik, kita ikuti khutbah Alhamdulillah salat Jumat hari ini. Alhamdulillahilladzi syalamani ibadihi taqarruba ilaihi bi jabhil qurban wa qaranan mahra bis salati fi muhkamil Qur'an wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul fadli wal imtinan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man qama bi syara'il Islam wa haqqaqal iman sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man tabi'ahum bi ihsanin wassalamu tasliman katsira. Amma ba'd,
Hadirin saudara-saudara kaum muslimin penunai salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat baik ini, masih kita di dalam suasana Idul Adha, masih kita dalam suasana tasrik, yaitu 13 Zulhijjah, yang mana kita masih bisa bertakbiran sampai sholat asar nanti. Kemudian marilah kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kepatuhan dan ketundukan kita, yaitu dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah, memperbanyak ibadah dan amal-amal jariah lainnya. Hadirin rahimakumullah, kita sangat bersyukur karena masih diberikan kekuatan, keselamatan, nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah dari junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, penyembelihan hewan kurban itu bermula dari sejarah ribuan tahun yang lampau, yang bukan dongeng, yang bukan drama, yang bukan sinetron dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu adalah monumental Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam yang sangat patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau juga melakukan penyembelihan hewan kurban. Bahkan beliau juga menyembelih hewan kurban untuk umatnya yang tidak mampu melakukan kurban. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan hewan kurban itu sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Bahkan sekalipun itu bukan perintah wajib, tetapi Rasulullah sangat menekankan perintah penyembelihan bagi yang mampu. Ini difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Hadirin rahimakumullah, dengan jelas bahwa firman Allah bahwa bukanlah daging ataupun darah kurban itu yang sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan kita, yaitu kesediaan kita, ketaatan kita, kesetiaan serta keikhlasan kita untuk memenuhi perintah Allah, itulah yang akan sampai kehadiratnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. La yanallahu lahu muhawala bima wa walakin yanalu taqwa minkum kadzalika syaharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kehendak Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Hadirin rahimakumullah, kemudian pula kita tidak terasa sebentar lagi akan meninggalkan bulan tahun ini. Di penghujung bulan Zulhijjah ini kita akan menghadapi tahun baru, yaitu 1443 Hijriah. Menerangkan, menjelaskan dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kallati
nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Kemudian hadirin rahimakumullah, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Kita banyak melakukan pada tahun ini segala kesalahan, kehilapan, dosa-dosa maksiat dan dosa-dosa lainnya. Segeralah kita istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat taubatan nasuha, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjerumuskan diri kita pada kesalahan dosa yang sama di tahun ini. Kemudian apabila di tahun ini kita sudah berbuat baik dan berbuat amal-amal kebajikan lainnya, tetap kita pelihara, tetap kita jaga, dan terus kita tingkatkan. Kemudian di dalam menyikapi kondisi sekarang ini, kondisi di mana kita mendengarkan, memperhatikan, menonton dan lain sebagainya, kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu di zaman pandemi sekarang ini. Mari kita pelihara diri kita dengan protokol ibadah, yaitu 3M, mujahadah, muraqabah, muhasabah. Hadirin rahimakumullah, muraqabah kita merasa diawasi oleh Allah, mujahadah kita merasa kita jauhi segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian muhasabah, kita koreksi diri kita bercermin pada diri kita sendiri untuk menuju hari yang lebih cerah dan menuju pada yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin, dan selalu berbuat istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala ashabillah bisikum nafsi bitaqullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu was-sami'ul 'alim. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim. Innallaha ghafurur rahim. Baik sahabat, kiranya sampai di sini perjumpaan kita untuk
video kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain tempat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk Anda bersama keluarga. Jalan-jalan kami di Masjid Al-Ikhlas Mandumai, masjid yang lebih dari 100 tahun ini. Dan bagi kita semua menjadi berkah. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam buat keluarga Anda, sahabat Anda, dan orang-orang yang dekat di hati Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.